Perkenalkan, saya Michael Jonathan Hermawan, NIM 67 2020 169. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas tas jaringan komputer. Jadi di sini kita akan menggunakan IP awal 2 digit NIM terakhir ya, yaitu 69. Pertama dari VSLM-nya. Ini saya udah buat VSLM-nya. IP awalnya ini belum tak ganti, bentar. 69 ya. 69. Ini di lantai 1 kita urutin dari yang host terbanyak dulu, yaitu lantai 1 sampai host tersedikit, yaitu lantai 2, 20 host. Kita pakai IP awalnya 192.168.690. Oke, ini kita terusin. Ada 100 host, terus selanjutnya 60 host. Kita udah saya hitung semua. Nah, di sini ada untuk konektor ya. Jadi antar lantai itu ada 4 router dan 4 switch kan. Nah, antar router itu dihubungkan itu menggunakan IP ini ya. Nah, di sini jalurnya itu pertama dari lantai 1 dulu ke lantai 2. Ya, lantai 2. Terus dari lantai 2 ke lantai 4, lantai 4 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 1. Ini udah dibuat semua VSLM-nya. Oke, udah kita close ya. Nah, terus kita masuk ke routing dan DHCP dan DNS. Jadi sini ketentuannya kita baca dulu. Jadi ada 4 router dan 4 switch. Lalu ada DHCP di lantai 2, 3, 4, masing-masing satu server. Lalu server di lantai 1 itu fungsinya ada 2, DHCP dan DNS. Kemudian tiap lantai bisa terhubung dengan server DNS. Jadi DNS di lantai 1 ini bisa diakses dari lantai 2 sampai 4. Semua klien harus menggunakan DHCP. Jadi IP-nya bukan statik. Oke. Ini setiap perangkat klien dan router harus bisa berkomunikasi. Lalu oke, udah. Jadi di sini IP awalnya kita pakai ini ya, 192.168.690 sesuai ketentuan. Di sini kalau mau tahu, ini di sini gigabit ethernetnya saya pakai 192.168.69.1 ya. Jadi ya ini setelah IP jaringannya itu 0, di sini routernya 1 gitu. Oke. Nah, di tiap lantai saya udah pakai DHCP. Ini udah di DHCP nya udah on. Di sini juga udah on. Di sini juga udah. Oke. Terus semua klien harus terhubung harus menggunakan DHCP. Semua klien harus menggunakan DHCP. Oke. Di sini coba ya contoh klien ini IP-nya udah DHCP ya. Kita lihat lagi DHCP. Oke, pokoknya itu udah DHCP semua. Ini juga udah. Sini udah. Di sini juga udah. Oke. Ya ini udah semua. Semuanya udah pakai DHCP ya. DHCP-nya servernya tiap lantai ada soalnya. Ini udah DHCP semua. Oke, udah. Terus setiap perangkat klien dan router harus bisa berkomunikasi. Oke. Setiap perangkat klien dan router. Oke, ini kita hapus dulu ya. Coba kita ping klien router successful ya. Coba lagi ini ke sini successful ya. Coba lagi ini ke ini ya. Coba tes successful. Ini ke sini successful ya. Klien dan router, coba kita routernya ini udah terhubung semua atau belum ya. Ini udah successful pasti sih ya. Ini dari sini ke sini coba.
successful. Terus dari sini misalkan ke sini successful ya, antar klien juga udah terhubung. Ini ke sini bisa ya. Oke, singkat saja. Lalu ini udah tadi ya, semua udah pakai DHCP. Lalu ini terakhir, DNS harus bisa diakses dari semua lantai. Nih DNS-nya sesuai ya. Jadi di sini diminta domainnya tasjarcom.com. Ke DNS ini tasjarcom.com, ini udah saya on kan DNS-nya. Coba kita akses dari tiap lantai karena harus bisa diakses dari setiap lantai ya. Coba kita akses dari lantai 1 dulu. Bisa. Coba lagi. Bisa ya. Dari sini bisa dari lantai 2 bisa ya. Lantai 2. Bisa. Oke, dari lantai 3 coba. Bisa ya. Bisa. Oke, kita dari lantai 4 sekarang. Bisa. Bisa. Oke, jadi ketentuannya udah ya, DNS sudah harus bisa diakses oleh semua lantai. Udah, semua klien sudah menggunakan DHCP, domainnya sudah sesuai, web diedit dengan nama dan NIM tadi udah ya, Michael Jonathan Hermawan 67 2021 69. Antar gedung masing-masing 2 host. Oke, ini juga udah ya, jadi sini 1, ini 2 gitu. Masing-masing lantai diberi 5 klien. 1 2 3 4 5. Semua udah ya, 5 klien semua. Kita lihat dari sini, ini udah sama ya. Udah sama. Terus fungsinya juga udah berjalan gitu. 4 router, 4 switch, posisinya bahkan saya samain. Dan fungsinya udah bisa ya. Udah, sekian saja dari saya, terima kasih.